Di era modern ini, informasi sudah sangat mudah didapatkan dan sangat mudah dijangkau. Salah satunya informasi tentang lowongan kerja. Informasi loker atau lowongan kerja ini juga mudah ditemukan di berbagai platform atau media. Seperti contoh ilustrasi tersebut. Dengan hanya menuliskan kata kunci, kita dapat mengakses beribu-ribu informasi lowongan kerja yang tersedia. Namun, sebagai calon pelamar, kita harus lebih selektif dalam memilah berbagai jenis informasi lowongan kerja yang tersedia. Cara yang dapat dilakukan dengan mengecek kevalidan informasi iklan lowongan kerja tersebut. Let me introduce ourselves. My name is Olivia Jozia with name 102022002 and my partner. My name is Salsabila Nurul Aziza with name 102022020. And in video, we will explain about recruitment and selection. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen dan seleksi, dan selanjutnya tahapan rekrutmen dan seleksi. Untuk yang terakhir, kerugian dan keuntungan dalam sumber informasi eksternal dan internal dalam rekrutmen dan seleksi. Di dunia ketenagakerjaan, rekrutmen sering juga disebut dengan penarikan tenaga kerja baru. Simpelnya, penarikan tenaga kerja atau rekrutmen merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat, kualifikasi dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Rekrutmen dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang. Setelah proses rekrutmen selesai, maka tahap selanjutnya adalah seleksi. Sumber informasi dalam rekrutmen yaitu sumber internal yang berasal data divisi SDM atau sumber daya manusia, dan sumber eksternal berasal dari pihak eksternal perusahaan seperti media cetak, media elektronik, sekolah atau perguruan tinggi, rekomendasi dari para karyawan, internet, bursa tenaga kerja, departemen tenaga kerja, dan Setelah mengetahui sumber-sumber informasi, yaitu eksternal dan internal, dari masing-masing sumber itu memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Nah, untuk keuntungan dari sumber informasi internal, antara lain yang pertama adalah memberi semangat atau motivasi kerja kepada para karyawan baru untuk meraih prestasi yang lebih lagi. Nah, yang kedua, menumbuhkan loyalitas tinggi dari para karyawan mengenai cara mereka melakukan kinerja yang baik kepada para pemimpin. Yang ketiga, timbulnya kepedulian internal lebih dalam karena pemimpin selalu mengutamakan karyawan dari
bidang, maka tingkat kemahirannya pun meningkat. Jadi konsep ini sangat diperlukan untuk penilaian kedua background tadi. Tahapan dalam proses seleksi setelah dinyatakan lulus, para pelamar melanjutkan ke tahap seleksi dan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi atau diikuti, dan biasanya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap seleksi administrasi, yang kedua tahap tes tertulis, yang ketiga tahap tes wawancara, yang keempat tahap tes kesehatan. Adapun syarat kelengkapan administrasi untuk syarat seleksi tahap pertama atau tahap seleksi administrasi antara lain yang pertama surat lamaran yang ditandatangani, yang kedua daftar riwayat hidup, yang ketiga ijazah dan transkrip nilai sebaiknya terlegalisir. 4. Sertifikat akreditasi dari universitas atau fakultas tempat calon karyawan tersebut kuliah sebelumnya. Beberapa permasalahan dalam proses seleksi. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dari setiap proses rekrutmen dan seleksi, yaitu yang pertama, data calon pelamar kadangkala ada yang dipalsukan dengan tujuan agar bisa lolos tes tahap administrasi. Yang kedua, terjadi penarikan karyawan yang bersifat nepotisme dan menyingkirkan mereka yang sebenarnya lebih pantas lulus. Yang ketiga, kadangkala karena lemahnya kontrol seleksi memungkinkan masuknya para pelaku kejahatan atau pelaku kriminal untuk lulus seleksi karena ia bisa dan mampu mengubah berbagai data pribadinya. Yang keempat, tim rekrutmen dan seleksi ada kalanya tidak memiliki tingkat emosional yang tidak stabil dan terkendali dengan baik sehingga keputusan memungkinkan ada kesalahan. Nah, setelah mengetahui tentang rekrutmen dan seleksi, kita akan menjelaskan tahapan dalam proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi ini dilakukan jika di dalam suatu perusahaan atau instansi sedang kekurangan tenaga kerja. Biasanya, manajer tingkat menengah atau middle manager menghubungi pihak HRD atau Human Resource Development untuk proses yang pertama. Nah, proses pertama itu yaitu pemilihan media iklan lowongan yang dapat disebar melalui surat kabar, majalah, televisi, dan media lainnya. Setelah itu, proses selanjutnya adalah proses pembuatan desain lowongan pekerjaan, termasuk spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Setelah desain lowongan pekerjaan dibuat, berikutnya adalah proses penetapan tanggal pembukaan dan penutupan rekrutmen yang meliput tentang waktu, masa pendaftaran, dan penutupan pendaftaran. Ketika banyak peminat terhadap lowongan kerja tersebut, pelamar mengumpulkan berkas administrasi. Nah, berkas ini biasanya meliputi surat lamaran atau CV, daftar riwayat hidup, ijazah dan transkrip nilai yang terlegalisir, serta sertifikat-sertifikat yang mumpuni jika diperlukan. Nah, berkas-berkas tersebut diseleksi dan diterima oleh bagian HRD. Kemudian para pelamar melakukan tes kemampuan dasar agar perusahaan mengetahui setiap kepribadian atau psikologi masing-masing pelamar. Setelah melakukan tes kemampuan dasar atau TKD, pelamar kemudian ke tahap wawancara atau interview bersama manajer HRD dan manajer divisi yang dibutuhkan, misal manajer marketing. Interview biasanya menanyakan seputar kelebihan, misal mampu bekerja dalam tim, komunikasi yang baik. Untuk kelemahan, misal kurang teliti atau kurang efisiensi atau efektif. Setelah itu, pengalaman serta solusi yang dimiliki pelamar. Pengumuman hasil rekrutmen biasanya dibagikan melalui email pelamar. Kemudian yang dinyatakan lolos berhak mengikuti tes kesehatan dan biasanya tes bebas narkoba. Udah sampai di penghujung video nih. Semoga yang kami sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang rekrutmen dan seleksi. Sekian dari kami, jangan lupa di like, comment, and share. Dadah, see you in the next video.